Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh sebuah sukacita yang besar kalau kita boleh berjumpa di dalam program Suara Pengharapan ini. Dan kali ini saya akan mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Dia membawa kita kepada Allah." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya membaca satu kisah tentang seorang hakim yang terkenal sangat tegas dan adil. Dia tidak pernah kompromi dengan dosa. Suatu ketika dia memimpin sebuah persidangan dan dibawa ke hadapannya seorang pria yang kedapatan mencuri sepotong roti. Pria itu begitu ketakutan. Dan kemudian persidangan dimulai. Setelah memeriksa semuanya, sang hakim berkata bahwa engkau bersalah. Dan karena itu aku menjatuhkan vonis kepadamu untuk membayar denda $50. Pria itu tertegun. Dan dia berkata, aku tidak punya uang. Sang hakim kemudian terdiam. Dan lalu kemudian dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompetnya, dan dia mengambil $50 dari dalamnya. Dia membayar denda itu, tetapi dia juga kemudian berkata pada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang ini mencuri karena memang masyarakat kita yang tidak peka. Oleh karena itu, saya minta semua untuk mengumpulkan uang dan menolong pria ini supaya bisa hidup lebih baik. Itulah yang namanya keadilan, tapi sekaligus juga belas kasihan. Dan Bapak Ibu Saudara, bukankah di dalam Alkitab menjelaskan tentang hal itu dengan gamblang? Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang seharusnya mendapatkan murka Allah. Tetapi Kristus membayar segala hutang dosa kita. 1 Petrus pasal 3 tadi menggambarkan karya Kristus itu. Bahwa Dia yang benar telah datang ke dalam dunia supaya kita yang tidak benar ini dibawa kepada Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Pada saat kematiannya di atas kayu salib, Dia telah membayar lunas semuanya. Supaya kita yang berdosa ini boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan melakukan itu bukan pada saat kita telah menjadi orang yang benar, tapi justru pada saat kita menjadi orang yang durhaka dan melawan Allah. Saat membaca kisah tentang hakim tadi, kita jelas melihat keduanya bertemu antara keadilan dan kasih. Dan di dalam salib pula kita menemukan hal yang sama, bahkan jauh lebih agung lagi, karena Dia telah menghapuskan dosa yang seharusnya menjadi bagian kita. Saya tidak tahu bagaimana kita memandang hidup kita hari-hari ini. Tapi ketahuilah satu hal, bahwa kita ada karena belas kasihan Allah. Maka hiduplah di dalamnya. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Tapi hiduplah dengan benar supaya kita boleh menjadi bagian yang terus memuliakan Tuhan. Sebentar lagi kita akan merayakan peristiwa kematian Kristus di atas kayu salib. Maka itu sekali lagi boleh mengingatkan kita bahwa Dia ada karena belas kasihannya besar untuk engkau dan saya. Maka jalanilah hidup berdasarkan kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, dan saya percaya ada berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita pada saat kita bergantung pada Dia. Sampai berjumpa di dalam program Suara Pengharapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.